Ya saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Farida Amalia. Dan saat ini Sapa Jateng berada di kantor PWNU Jawa Tengah. Pastinya Anda bertanya-tanya apa tema yang akan kita angkat. Pastinya kita akan mengangkat tema-tema yang saat ini sedang menjadi perbincangan publik. Dan saat ini di samping saya sudah ada ketua dari PWNU Jawa Tengah, beliau adalah Kiai Haji Abdul Ghoffar Rosin atau yang biasa kita sebut dengan Gus Rosin. Apa kabar nih Gus? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Fresh ya Gus ya, kalau kita datang ke sini, waduh, Gus Rosin harus selalu fresh. Selalu fresh meskipun di situasi tahun-tahun politik seperti ini ya. Benar Gus. sekali. Semakin fresh nih meskipun beritanya hangat-hangat terus. Gus, yang mau kita tanyakan nih terkait dengan tahun politik ini pasca Pilpres. Saat ini kita masuk ke Pilkada 2024 dan kita tahu bahwa NU di Jawa Tengah ini terbesar kedua setelah Jawa Timur. Benar pastinya sekali. Suara dari kader-kader NU ini juga menjadi rebutan banyak kandidat yang akan maju nanti di Pilkada 2024 ini. Tanggapan dari Gus Rosin sendiri bagaimana? Terima kasih Mbak Lia, pertanyaan yang sangat menarik dan kontekstual. Yang pertama, NU secara kelembagaan itu tidak boleh ikut dalam politik praktis. Ya. Jadi kita tidak boleh ikut berkampanye, menggerakkan struktur, itu tidak boleh. Di NU di level manapun, mulai PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU sampai ranting dan anak ranting. Nah, namun demikian ada banyak pertanyaan kepada kami. Bagaimana ini menjelang Pilkada Jawa Tengah? Jawa Tengah itu kan NU terbesar kedua se-Indonesia setelah Jawa Timur, begitu ya. Memang ini pertanyaan yang sedikit rumit untuk dijawab ya, karena saya kira kita harus mengambil sikap yang tepat di antara 18 juta warga NU. Dan kita tahu warga NU itu ada di hampir di semua partai. Itu ada warga NU. Semuanya harus merasa diayomi, semuanya harus merasa dilindungi oleh NU sebagai payung begitu. Jadi kira-kira begini, kita secara kelembagaan tidak akan memberikan arahan begitu, memilih A, memilih B, memilih C, kan begitu. Nah, namun bila mana kemudian ada situasi tertentu yang membutuhkan arahan, para nahdien ini membutuhkan arahan, ya nanti jika diperlukan kita akan memberikan arahan tertentu bila mana diperlukan. Bila mana diperlukan, tapi sepertinya tetap diperlukan loh Gus. Karena kepentingannya begini, kepentingan NU itu adalah Jawa Tengah mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk Jawa Tengah, ya. Dan untuk nasional tentu saja, karena bagaimanapun Jawa Tengah ini bagian penting dari nasional begitu. Kemudian yang kedua ya, menjadi fokus kita adalah supaya pilkada ini berjalan dengan adem, semuanya kondusif. Adem ya, kondusif begitu. Kita dewasa menghadapi pilkada, kita sudah berkali-kali pilkada, kita sudah berkali-kali pemilu, maka harapannya adalah warga NU dan semua warga Jawa Tengah ini dewasa. Ini kan sesuatu yang kita hadapi rutin 5 tahun sekali kan. Betul, berarti ya, menyikapi dengan bijak gitu. Dengan bijak. Meskipun sering di jabel-jabel kalau orang Jawa bilang, NU nih. Pasti NU yang besar ini tidak hanya dijawel, ya disenggol, disikut juga. Itu bagaimana Gus berarti? Tanggapannya gimana kalau misalkan memang digandeng, ini apakah nanti ada arahan khusus untuk kader atau bagaimana? Ya, kita melihat situasinya nanti. Apakah ada kader NU yang digandeng ataukah memang kita betul-betul di luar begitu. Kita itu maksudnya warga NU-nya, ya NU akan dalam berbagai situasi NU ada dalam posisi mengayomi. Oke, berarti tetap berusaha netral gitu ya? Berusaha netral. Oke, tapi kalau misalkan nih ada kader NU yang maju, apakah itu nanti juga akan menjadi arahan tersendiri atau bagaimana? Ya kita lihat juga manfaat dan mudaratnya. Ya meskipun ada warga kita, tapi kemudian kira-kira dihitung itu tidak memberikan manfaat yang besar kepada NU, ya itu kita hitung. Karena bagi kita Jawa Tengah itu menjadi penting ya. Tentu kepentingan nahdien
penting juga, tetapi saya kira kepentingan Jawa Tengah dan masyarakat Jawa Tengah itu menjadi yang prioritas. lebih utama. Nah, Betul. Gus Rosin, ini ada nggak kriteria khusus nih dari Gus Rosin mewakili dari PWNU Jawa Tengah ini untuk pemimpin Jawa Tengah ke depan? Berbicara kriteria itu banyak tafsirnya, Mbak. Waduh, panjang nih ceritanya. Akan banyak tafsirnya, tapi saya pingin kita di NU ini pingin adalah orang-orang yang mencintai warga Jawa Tengah, ya. Mencintai itu menjadi bagian dari hal yang sangat mendasar. Tanpa sepintar apapun, secerdas apapun, tanpa mencintai warga Jawa Tengah, tanpa mencintai masyarakatnya, ya saya kira dari hatinya itu sudah berjarak. Ya, jadi mencintai warga Jawa Tengah itu menjadi penting. Berarti lebih memahami seperti itu ya Gus ya? Kalau mencintai kan otomatis Memahami ya? Cinta itu butuh kesepahaman. Kalau gitu tidak ya, Gus, memahami kan susah itu bisa. Bukan begitu. Berarti nanti kalau misalkan nih di 2024 ini kan kader NU banyak, ada yang juga yang muncul di Pilgub Jateng atau di beberapa daerah yang menggelar pilkada serentak di Jawa Tengah ini. Berarti tanggapan dari Gus Rosin akan tetap memberikan karpet merah seperti itu atau akan tetap melalui tadi yang disampaikan evaluasi dulu? Iya. PWNU tidak akan mengendorse nama tertentu, ya, tidak akan pilihlah A, pilihlah B, ya, secara struktural juga tidak akan begitu. Tapi mungkin kita akan memberikan pertimbangan jika diperlukan. Jika diperlukan, pastinya diperlukan ya Gus. Kita akan lanjut usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan kita lanjutkan perbincangan yang menarik dengan Gus Rosin. Gus, tadi sudah disampaikan terkait dengan Pilkada 2024 yang pastinya juga tadi sudah ditunggu-tunggu oleh pemirsa sekalian jawaban dari PWNU Jawa Tengah. Dan ini yang akan kita angkat nih terkait dengan yang kemarin viral nih Gus. Maaf kita colek lagi ya Gus ya. Kemarin yang sebelumnya ada 5 kader NU foto bersama dengan Presiden Israel. Tanggapan dari Gus Rosin sendiri bagaimana nih Gus? Ya, betul. Saya akan berangkat dari makronya dulu. Iya. PBNU dari dulu sampai sekarang itu selalu membela Palestina. Sejak zaman dulu, ya, zaman yang bisa saya recall itu adalah zamannya Gus Dur. Membela Palestina selalu, ya, karena ya Palestina itu adalah satu bangsa yang mempunyai sejarah sangat panjang. Dan jangan lupa bahwa Palestina itu adalah salah satu dari sedikit negara yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada waktu itu. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak membela Palestina. Dulu Gus Dur itu berupaya di dalam konteks perdamaian itu membuka komunikasi dengan Shimon Peres dan yang lain-lain begitu. Dalam konteks diplomasi dan konteks perdamaian. Begitu juga dilanjutkan dengan oleh tokoh-tokoh NU selanjutnya, selalu dalam konteks perdamaian. Berbeda ceritanya ketika kemarin ini kita ada dalam situasi perang. Saya mungkin tidak salah ngomong kalau yang terjadi di Israel ini adalah genosida. Iya. Ya, itu maka kemudian hadirnya adik-adik kami ke beberapa orang, ada 5 orang ke Israel. Beberapa waktu yang lalu itu mungkin adalah sesuatu yang kurang tepat, ya, yang disesali semua orang. Kenapa demikian? Ya, karena sejak Oktober tahun lalu ketika perang ini dimulai, NU secara reguler itu menggalang dukungan, bantuan kemanusiaan dikirim melalui berbagai pintu, ada yang melalui Mesir, ada yang melalui negara yang lain. Susah masuk begitu, tapi itu tetap dilakukan oleh NU tanpa gembar-gembor kemana-mana, tanpa ada banyak liputan begitu. Yang kedua dari sisi spiritual sampai detik ini pesantren-pesantren NU itu melakukan kunut nazilah, melakukan istighosah untuk mendoakan Palestina supaya perang ini segera berakhir, supaya rakyat Palestina itu bisa bangkit kembali, genosida berhenti, begitu kan. Nah, di tengah-tengah upaya ini saya kira NU sebetulnya ada dalam posisi yang tegas, yaitu tidak membuka
diplomasinya. Namun lima adik-adik kami kemarin itu memang saya kira, dalam opini saya, menurut pendapat saya secara pribadi gitu. Secara pribadi itu melakukan kesalahan yang cukup besar, karena ini seperti menghapus semua hal, semua dukungan kemanusiaan yang kita berikan kepada Palestina, begitu. Ya, berarti nilai setitik ini rusak susu sebelahnya gitu. Ya, nilai setitik merusak istighosah sepanjang masa. Istighosah sepanjang masa. Ya. Begitu. Berarti kalau Gus Rosin sendiri kan pasti juga ada yang kenal dengan dekat dengan 5 kader NU ini. Alasan dari mereka ini sebenarnya apa sih, Gus? Mungkin alasannya baik. Ya. Apa sih yang tidak baik dari upaya perdamaian itu? Ya. Tetapi momentumnya yang kurang tepat. Ya, saya mengenal beberapa di antaranya. Beberapa adalah penulis yang idealis. Ya, beberapa anak muda yang gigih di dalam akademik, ya penelitian begitu. Nah, tapi mungkin dalam konteks yang lain, misalnya dalam konteks geopolitik, konteks politik, ya konteks kemanusiaan itu tidak menjadi pertimbangan utama, ya karena pertimbangan yang sepenuhnya akademik dari mereka. Ya. Ini sebenarnya ada momentum yang kurang pas, yang gitu tidak tepat, ya, tidak tepat. Dan begitu. Pemirsa sekalian kan lagi rame waktu kemarin tuh rame di Twitter di ini. Kalau secara pribadi pun untuk foto bersama dengan Presiden Israel kan juga tidak mudah ya, Gus. Tidak mudah, tidak mudah. Berarti memang pemirsa kan juga penasaran kenapa harus ada NU-nya gitu. Padahal NU sendiri secara bulat, secara utuh mendukung Palestina. Mendukung Palestina, dan betul. rutin memberikan bantuan, baik lewat jalur langit maupun secara materi gitu ya. Ya mungkin saja ketika dalam kondisi semacam ini suudzon saya kepada Israel adalah kesulitan untuk mengajak tokoh-tokoh utama di NU, sehingga yang diajak adalah anak-anak muda yang akademisi, yang idealis, ya, yang masih awam di dalam pemahaman geopolitiknya, begitu. Oke. Dan semoga ini juga menjadi perhatian buat pemirsa sekalian, betul, bahwa selama ini memang rutin dari NU sendiri memberikan bantuan baik secara doa maupun material yang terus dilakukan oleh, terutama di PWNU Jawa Tengah juga rutin. PWNU, pesantren-pesantren NU, madrasah-madrasah NU itu rutin, ya. Kunut nazilah masih jalan terus sampai sekarang. Itu salah satu bentuk kepedulian terhadap Gaza dan Palestina. Oke, Gus, itu tadi terkait dengan yang viral kemarin. Ini ada lagi yang lagi anget, Gus. Ini terkait dengan ormas keagamaan boleh mengelola, ada izin kelola tambang. Kalau dari PWNU Jawa Tengah menanggapi hal seperti ini bagaimana, Gus? Ya, negara ini kekayaan utamanya kan ya sumber daya alam kan. Betul. Ya, lautnya, hutannya, perut buminya, itu kan sumber daya alam. Undang-undang dasar kita mengamanatkan bahwa semua sumber daya alam ini digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa. Bangsa dan negara. Iya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Kan begitu. Nah, untuk mencapai tujuan itu saya kira ormas itu bisa berperan penting. Tapi tidak semua ormas, ya. Ormas yang mempunyai sejarah di dalam kemerdekaan Indonesia. Ormas yang mempunyai sejarah di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ormas yang konstituennya atau anggotanya banyak, begitu. Sehingga bagaimana mengkonversi sumber daya alam ini untuk kebaikan bangsa ini, tentu yang dulu itu oleh negara, oleh BUMN, oleh perusahaan, ya kan tidak ada salahnya kemudian ormas itu untuk ikut serta. Toh kemudian itu juga manfaatnya untuk anggota kembali lagi tidak hanya untuk anggota ormas itu sendiri, tetapi juga untuk masyarakat secara umum. Jadi saya kira ini bukan sesuatu yang aneh menurut saya, ya, bukan sesuatu yang kemudian harus dilawan. Kita kemudian menjadi berpindah orientasi, itu saya kira tidak. Tidak berarti pindah orientasi ke bisnis seperti itu kan nggak kan? Tidak, sama cuma sekali memang tidak. Intinya untuk mengelola bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. Ikut serta lah setidaknya seperti itu, nggak, Gus? Betul, apalagi sekarang NU bukan satu-satunya
ormas yang menerima atau mempertimbangkan untuk menerima pengelolaan tambang ini, kan begitu. Oke, berarti dari PWNU sendiri sudah ready nih ya Gus ya, dengan adanya dari pemerintah terkait dengan kelola tambang seperti itu, kemudian manfaatnya, kemudian nanti juga untuk pengelolaannya juga semuanya sudah ya Gus ya. Dan saya kira ini bukan ranahnya PWNU ya. Kalau PWNU di Jawa Tengah manut yang di atas. Ya, manut secara struktural kita mengikuti apa yang ada di atas begitu. Ya. Dan Gus ini kemarin yang lagi viral nih Gus terkait dengan PBNU yang pusat lagi nih terkait dengan PKB. Kalau tanggapan dari PWNU Jawa Tengah sendiri bagaimana nih Gus? Nah, semua saudara. Iya kan ya. Anget juga nih ya Gus ya. Gimana? Anget juga nih ya Gus. Anget juga. Tetapi kalau tidak anget kan bukan NU namanya. Kan. Dari waktu ke waktu di NU itu selalu ada dinamika dan selalu berakhir dengan rekonsiliasi yang baik. Harapannya juga demikian. Tabayun gitu Gus. Tabayun, rekonsiliasi kan begitu. Dan saya kira kita semua mengetahui bahwa lahirnya PKB itu juga dari NU. Ya, NU memberikan amanat kepada yang disebut sebagai tim 5 untuk merumuskan satu wadah politik yang kemudian itu menjadi partai yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa begitu. Ya, yang namanya orang tua dan anak kan begitu kan. Ketika sudah dewasa kan pasti ada dinamika, dan saya kira ini dinamika yang masih ada di dalam koridor kewajaran. Oke, ya, ini untuk menghangatkan tuh ya Gus ya. Ya, paling rame di media itu, di dalamnya juga nggak rame. Adem aja gitu ya Gus ya. Oke, ya memang betul ada ada posisi yang memang harus ditempatkan begitu. NU itu ordinat atau superordinat, nah partai politik itu subordinatnya begitu kan, kira-kira begitu. Nah itu dia, ini yang tangkapnya tuh Gus. Ya. Kita akan bahas lagi usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng, dan langsung saja kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber saya kali ini. Gus, tadi kita sudah membahas terkait dengan tema-tema yang hangat sekali di publik terkait dengan Pilkada 2024, kemudian terkait dengan kelola tambang, kemudian terkait dengan NU dan PKB, kemudian yang ini yang event yang besok Sabtu akan digelar di Jawa Tengah nih. Dari ada pelantikan pengurus wilayah NU, mungkin bisa dijelaskan nih Gus. Jadi kepengurusan ini melalui konferensi wilayah yang lalu itu sudah terbentuk dipilih pada bulan Maret yang lalu. Maret ya, agak lama. Di NU itu ada proses yang harus dilalui sampai kemudian SK turun, sampai kemudian pelantikan. Tapi di NU sendiri kami di PWNU itu sudah mulai bekerja menyiapkan segala sesuatunya. Artinya pelantikan itu merupakan simbol ya kita memulai kerja selama 5 tahun ke depan ya. Insya Allah nanti pelantikan akan digelar di Unisula pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus pukul 9 pagi sampai selesai. Nah ini di acara ini apa aja Gus selain pelantikan? Ya, acara pelantikan seperti biasa ya, kami para pengurus harian ini disumpah begitu, dibaiat istilahnya kalau di NU ya, untuk bekerja secara serius, voluntary. Nah, ini harus diingat bahwa di NU itu voluntary sifatnya. Terus kemudian kita akan mendengarkan ada mungkin pidato dari gubernur begitu, dari PJ Gubernur selaku pimpinan di Jawa Tengah ini. Kemudian kita juga akan mendengarkan arahan-arahan dari Ketua Umum PBNU. Hadir besok ya Gus? Insya Allah akan hadir bersama kita ya, Ketua Umum PBNU sendiri. Kemudian ada Mustasyar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Mustafa Bisri ya, tentu dengan tokoh-tokoh yang lain. Kita undang semua Forkopimda
Kita undang Pangdam, kita undang Kapolda, kita undang Kajari juga. Semua nih Forkopimda. Ya, Forkopimda, kita Kajati, mohon maaf ya. Kita undang semua, pimpinan legislatif juga kita undang. Ya, semoga bisa meluangkan waktunya untuk memberikan restu kepada PWNU. Amin. Gus, rencananya untuk besok Sabtu ini juga ada penandatanganan MOU seperti Betul, itu. ya. Itu dengan mana? Kita akan melakukan penandatanganan MOU untuk membuka kerjasama dengan berbagai pihak, mayoritas dengan perguruan tinggi. NU itu banyak, SDM-nya banyak, ya maka kita ingin bahwa perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah ini merasa memiliki NU dan sebaliknya. Berkolaborasi ya di berbagai bidang, di pendidikannya, di pengembangan SDM-nya, ada pada pendidikan dan peralihan teknologi, dan terutama ada pada transformasi digital. Berarti lengkap nih ya Gus? Lengkap ya. Paket nih. lengkap ya, termasuk kita juga mungkin akan MOU dengan berbagai lembaga kesehatan juga. Berarti selain pendidikan perguruan tinggi juga dengan kesehatan. Itu besok sekalian hari Sabtu itu Gus? Sekalian hari Sabtu, mungkin ada yang sudah fix sampai saat ini, itu ada 7 dan mungkin bisa bertambah. Oke, amin lah. Setidaknya ini juga untuk membangun supaya Jawa Tengah ini juga lebih baik lagi. Betul. Ya, Gus, ya. Kolaborasinya ini memang fix di lingkupnya seperti itu. NU mencoba untuk membangun partnership dengan semua pihak ya. Di lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga kesehatan dan seterusnya ya. Itu berada di semua lini nih. Dibuat di semua lini ya, seperti yang diamanahkan kepada PWNU. Oke, Gus. Gitu. Ini terkait kita balik lagi nih Gus, karena ini kan sudah mendekati Agustus, September, Oktober, November, dan biasanya nih kalau sudah menjelang gitu kan memang suhunya agak-agak meningkat ya Gus ya. Mungkin dari Gus Rosin ada himbauan buat pemirsa sekalian menjelang pilkada supaya tetap kondusif, meskipun banyak juga kader NU yang mungkin punya pilihan yang berbeda-beda seperti itu Gus. Ya, terima kasih kepada semua Nahdien di Jawa Tengah. Sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada pada akhir November. Itu bukan bukan waktu yang lama. Kami mengajak bahwa pilkada ini penting bagi kita semua, semuanya berpartisipasi, semuanya menjaga pilkada ini berjalan dengan aman dan berangkat ke TPS dengan hati yang gembira. Saya kira pilkada ini adalah event atau pesta demokrasi 5 tahunan, ya maka kemudian tidak ada alasan bagi kita untuk berselisih dengan tetangga sendiri, dengan kawan sendiri karena beda pilihan. Ya, kita bebas saja. Nahdlatul Ulama sampai sekarang, sampai detik ini belum memberikan arahan apapun. Ya nanti pada waktunya akan kita sampaikan apa yang terbaik bagi NU dan Nahdien di Jawa Tengah. Terima kasih. Matur suwun Gus, semoga perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Baik, terima kasih. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Gus Rosin. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.